Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Fadila dari kelas TI 3E nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang functional testing dan non-functional testing. Yang pertama, functional testing adalah jenis pengujian yang memverifikasi bahwa setiap fungsi aplikasi telah beroperasi sesuai dengan requirement specification. Functional testing berfokus pada manual dan automation testing. Jenis-jenis functional testing antara lain yang pertama unit testing. Unit testing ini adalah salah satu tingkat dari software testing di mana masing-masing unit atau komponen perangkat lunak diuji. Tujuan dari unit testing adalah untuk memvalidasi setiap unit perangkat lunak telah berfungsi sesuai dengan rancangannya. Yang kedua yaitu integration testing. Integration testing adalah salah satu tingkat dari software testing di mana masing-masing unit digabungkan dan diuji sebagai kelompok. Tujuannya yaitu untuk mengekspos kesalahan dalam interaksi antar unit yang terintegrasi. Dan di dalam integration testing terdapat beberapa pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan Big Bang, pendekatan top down, dan yang ketiga adalah pendekatan bottom up, dan yang terakhir yaitu pendekatan sandwich atau hybrid. Yang ketiga yaitu system testing. System testing adalah salah satu tingkat dari software testing di mana perangkat lunak yang lengkap dan diintegrasi diuji. Tujuan dari pengujian sistem testing ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan sistem dengan persyaratan yang ditentukan. Tas yang dilakukan dengan menggunakan sistem testing yaitu sistem test plan, yaitu prepare, review, rework, dan baseline. Lalu yang kedua yaitu sistem test case, yaitu prepare, review, rework, dan baseline. Dan yang terakhir yaitu sistem test, yaitu perform. Selanjutnya interface testing. Ketika aplikasi dikembangkan, maka ada beberapa komponen seperti server, database, dan lain sebagainya. Koneksi yang mengintegrasikan dan memfasilitasi komunikasi antara komponen-komponen ini disebut dengan interface. Fungsi dari interface adalah memverifikasi bahwa komunikasi antara sistem dilakukan dengan benar. Berikut terdapat 3 fase dalam interface testing. Yang pertama, configuration dan development. Yang kedua, validation. Dan yang ketiga adalah maintenance. Selanjutnya, regression testing. Regression testing adalah tahap penting dan sangat berguna bagi pengembang untuk mengidentifikasi stabilitas produk dan perubahan requirement. Regression testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa perubahan kode pada perangkat lunak tidak mempengaruhi fungsionalitas produk yang ada. Dan pada regression testing terdapat beberapa teknik, antara lain retest all, regression test selection, test case prioritization, dan yang terakhir yaitu hybrid. Selanjutnya adalah user acceptance testing. Acceptance testing adalah salah satu tingkat dari software testing di mana suatu sistem diuji untuk dapat diterima. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dengan business requirements dan menilai apakah sudah layak untuk delivery. Nah, terdapat beberapa jenis user acceptance testing, antara lain business acceptance testing atau BAT. Untuk menilai apakah produk memenuhi tujuan bisnis atau tidak. Nah, yang kedua, contract acceptance testing atau CAT.
adalah kontrak yang menentukan bahwa setelah produk ditayangkan dalam periode yang telah ditentukan, acceptance test harus dilakukan dan harus melewati semua acceptance use case. Yang ketiga, operational acceptance testing atau OAT. Untuk menilai kesiapan operasional produk dan merupakan pengujian non-fungsional. Yang keempat, alpha testing. Alpha testing untuk menilai produk dalam lingkungan pengembangan atau pengujian oleh tim tester khusus yang biasa disebut alpha tester. Dan yang kelima yaitu beta testing. Beta testing untuk menilai produk dengan menunjukkan kepada end user yang sebenarnya. Biasanya disebut beta tester atau beta user. Umpan balik terus-menerus dari pengguna dikumpulkan dan dilakukan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu non-functional testing. Non-functional testing adalah pengujian dari aspek non-fungsional suatu aplikasi, seperti kinerja, keandalan, kegunaan, keamanan, dan sebagainya. Non-functional testing dilakukan setelah functional testing selesai. Ada beberapa jenis non-functional testing, seperti documentation testing. Documentation testing membantu memperkirakan upaya pengujian yang diperlukan dan menguji cakupannya. Dokumentasi perangkat lunak termasuk test plan, test case, dan bagian requirements. Berikut ini merupakan cakupan dalam melakukan documentation testing, yaitu yang pertama instruction, yang kedua examples, yang ketiga message, yang keempat samples. Lalu selanjutnya ada performance testing. Performance testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan aplikasi akan bekerja dengan baik di bawah beban kerja yang diharapkan. Terdapat beberapa jenis dari performance testing. Antara lain yang pertama, load testing. Load testing merupakan performance testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem dengan kondisi peningkatan beban kerja. Yang kedua, stress testing. Stress testing merupakan jenis performance testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku sistem dengan kondisi di luar batas beban kerja yang diantisipasi. Yang ketiga, endurance testing, yaitu testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem ketika beban kerja yang signifikan diberikan secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu spec testing. Spec testing adalah testing yang dilakukan untuk mengevaluasi perilaku suatu sistem ketika beban tiba-tiba dan secara substansial meningkat. Selanjutnya, reliability testing. Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan aplikasi untuk menemukan kegagalan-kegagalan sebelum sistem dideploy. Terdapat beberapa jenis reliability testing, antara lain feature testing, yang kedua regression testing, yang ketiga load testing, dan yang keempat objective of reliability testing. Selanjutnya yaitu security testing. Security testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi bebas dari loopholes. Security testing itu tentang menemukan kelemahan sistem yang mungkin mengakibatkan kehilangan informasi. Terdapat beberapa area yang fokus diuji dalam security testing ini, yaitu antara lain network security. Network security untuk mencari kerentanan dalam infrastruktur jaringan. Yang kedua, sistem software security untuk mencari kelemahan di berbagai perangkat lunak yang bergantung pada aplikasi. Yang ketiga, client-side application security untuk memastikan bahwa data dari client-side tidak dapat dimanipulasi.
Dan yang terakhir yaitu server-side application security, untuk memastikan bahwa kode server dan teknologinya cukup kuat untuk menangkis gangguan apapun. Sekian penjelasan dari saya tentang functional testing dan non-functional testing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.